berfungsi untuk mensintesis mukus pada saluran cerna. Kamu tahu lambung kita menghasilkan asam lambung ACR, ya kan? Bayangkan kalau asam itu kan dia mengiritasi jaringan, ya kan? pH-nya apalagi tidak sampai 4, sangat asam. Kalau mukosa saluran cerna kita tidak ada pelindungnya, ya sakit. Nah, siapa yang melindungi? Mukus. Ada lendir yang melapisi permukaan mukosa saluran cerna kita. Karena ada pelindung itulah, maka asam lambung tidak sampai menyakiti kita. Lain cerita ketika orang sudah punya sakit mah, gastritis, ulcus colitis, itu pelindungnya nggak ada, sehingga asam lambung akan mengiritasi mukosa, akibatnya nyeri. Ya, orang sakit mah mengalami nyeri pada gasternya, pada lambungnya. Oke, nah. Jadi sikloksigenase 1 itu memang sudah ada di dalam tubuh kita dalam kondisi normal untuk menjaga fungsi alat-alat tubuh kita secara normal. Sikloksigenase 2 sebaliknya, dia muncul atau diinduksi, dirangsang keberadaannya, dirangsang sintesisnya oleh kondisi inflamasi, sehingga sikloksigenase 2 tadi akan bisa mengubah asam tadi menjadi respon inflamasi. Di samping itu juga bukan cuma prostaglandin saja, ini neurografi dan histamin itu juga berperan dalam proses inflamasi. Oke, terus ini bukan gambar bebek. Ini adalah gambar sikloksigenase 1 dan 2, di mana secara garis besar itu terdiri dari rangkaian asam amino, dan antara sikloksigenase 1 dan sikloksigenase 2 itu kalau kita lihat, kalau pada asam amino yang urutan ke-120 itu adalah askinin, kalau pada urutan ke-523 itu ada isoleusin, dan yang pada sikloksigenase 2 itu bedanya adalah asam aminonya adalah valin. Nah, perbedaannya nggak banyak, tapi sudah bisa diidentifikasi, yang satu sikloksigenase 1, yang satunya lagi sikloksigenase 2. Oke. Kemudian yang strukturnya digambarkan seperti itu karena sepertinya membentuk suatu kantong hidrofobik. Sikloksigenase 1 dan sikloksigenase 2 kedua-duanya mampu mengikat asam arachidona. Ya, itu struktur asam arachidona seperti itu yang gambar A. Yang gambar B itu ada 2 jenis obat. Ya, 2 jenis obat, yang satu tidak sampai strukturnya tidak sampai masuk ke binding pocketnya di sini. Yang satunya masuk, strukturnya bisa diikat oleh sikloksigenase 2 tadi, ya. Nah, nanti kita akan bahas obat-obat apa saja di situ, ya. Nah, kalau kita cerita sejarahnya itu kita dulu mengenal obat antiinflamasi non steroid itu adalah, yang pertama ditemukan itu adalah aspirin. Aspirin ketika saya masih kecil itu sering digunakan sebagai obat sakit gigi. Obat sakit gigi aspirin, gitu ya. Ketika saya kecil, itu sejarahnya itu pada tahun 1900
dan saya cenderung tahun 1897 sudah lama sekali menemukan aspir salisilat yang asam aspir salisilat. Kemudian dipatenkan oleh pabrik obat Bayer. Pabrik obat Bayer sampai sekarang masih eksis. Bayer itu adalah juga industri kimia juga ya, di Jerman. Tahun 1899 dipatenkan dengan nama aspirin. Sedemikian besar peranannya, manfaatnya, gunanya pada zamannya, maka kita tidak canggung untuk menjadikan aspirin. Padahal kalau untuk istilah farmakologi biasanya tidak menggunakan nama generik. Aspirin itu merek beragam, tapi ya sebagai penghormatan atas jasanya terhadap dunia kesehatan, maka kita seringkali mengatakan itu aspirin, padahal itu aspirin adalah merek dagang, ya. Tapi tidak menjadi masalah. Oke. Pada tahun 1950, berarti kira-kira 50 tahun kemudian, kita baru menemukan phenylbutazone. Ini adalah anti-inflamasi non-steroid yang non salisilat yang pertama. Oke. Phenylbutazone kemarin sudah kita contohkan ketika kuliah apa itu? Farmakokinetik kalau nggak salah ya, kuliah yang kedua. Phenylbutazone bersaing dengan warfarin. Ya, kalau ada orang yang sudah minum warfarin, tiba-tiba dikasih phenylbutazone, warfarinnya bisa terusir dari ikatan protein plasmanya, bisa menimbulkan perdarahan. Ya, itu contoh khas. Phenylbutazone sekarang sudah jarang digunakan, hampir tidak digunakan lagi karena termasuk obat yang sudah ada obat baru yang lebih efektif. Ya, oke. Kemudian kita kenal obat-obat tadi digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sampai dengan tahun 71 ternyata kita baru tahu mekanisme anti-inflamasi non-steroid itu kerjanya seperti apa, kita baru tahu. Pada tahun 71 Galvin mengatakan bahwa ternyata anti-inflamasi non-steroid kerjanya menghambat sikloksigenase. Baru kita tahu tahun 71. Ketika sudah ketahuan ternyata kerjanya menghambat sikloksigenase, maka sejak itulah industri farmasi banyak menghasilkan, menciptakan obat-obat anti-inflamasi non-steroid. Ceritanya seperti itu. Ya, dikembangkanlah derivat asam propionat yang saat ini paling populer itu adalah ibuprofen. Kemudian derivat asam fenamat itu adalah asam mefenamat. Itu adalah obat analgesik anti-inflamasi yang paling populer. Ya. Tahun 73 Salman dan Lister menemukan diclofenac, ini dari derivat asam fenyl asetat. Nggak terlalu jauh kan dari tahun 71 ketahuan mekanisme kerjanya. Tahun 72, 73 itu bermunculan banyak sekali obat anti-inflamasi non-steroid yang kita kenal sekarang sebagai anti-inflamasi non-steroid tradisional atau klasik. Bagaimana mekanisme kerjanya sesungguhnya? Ini yang kita mau lihat. Sama seperti sintesis prostaglandin tadi, ketika terjadi kerusakan membran sel, entah itu muncul atau belum, karena diatas oleh antigen untuk pengeluaran yang diaktifasi. Oke, jaringan mulut, jaringan mulut akan membran selnya rusak, maka membran selnya dicerna oleh fosfolipase A2 menghasilkan asam arachidonat yang menjadi sekresi sendernya, ya. Kemudian asam arachidonat akan di metabolisme oleh enzim siklooksigenase 1. Dikatakan tadi sekali lagi substitutif, artinya dalam kondisi normal tubuh kita sudah punya enzim tadi akan menghasilkan prostaglandin. Prostaglandinnya prostaglandin yang baik. Prostaglandin yang baik tadi akan ketemu dengan reseptor-reseptornya. Kalau pada saluran cerna akan menyebabkan sintesis ataupun terbentuknya mukus yang melindungi saluran cerna. Kalau
prostaglandinnya itu ada pada trombosit atau platelet. Platelet itu akan menyebabkan aktivitas platelet sehingga kalau tubuh kita mengalami perdarahan, perdarahannya bisa berhenti sendiri tanpa harus minum obat. Ya, oke. Kemudian berikutnya prostaglandin yang baik itu akan mengatur aliran darah yang normal menuju ke ginjal sehingga menjamin fungsi ginjal yang baik. Oke. Nah, ketika terjadi inflamasi, apa yang terjadi? Ketika terjadi inflamasi, asam arakinonatnya nanti dulu. Ketika terjadi inflamasi, tubuh menghasilkan siklooksigenase 2 yang akan mengubah asam arakinonat menjadi prostaglandin. Nah, sekarang kita lihat ada prostaglandin yang patologis, ada yang fisiologis. Yang patologis yang bikin penyakit, yang fisiologis yang menjalankan fungsi normal tubuh kita. Jadi siklooksigenase 2 juga punya fungsi fisiologis juga. Yang patologis, prostaglandinnya menyebabkan terbentuknya inflamasi, bengkak, nyeri, ataupun demam. Kemudian yang fisiologis masih juga ada fungsinya untuk apa saja. Yang fisiologis itu menjaga fungsi ginjal yang normal, pembuluh darah dan penyembuhan dari jaringan buka kaki tisu liver. Nah, obat-obat yang ditemukan tahun 70-an tadi kita kenal sebagai obat anti-inflamasi non-steroid yang klasik. Obat anti-inflamasi non-steroid yang klasik itu bekerjanya bisa menghambat dua jenis enzim tadi, siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Kalau siklooksigenase 1 kalian sudah tahu kalau itu dihambat gimana? Tidak ada apapun sintesis glukosa berkurang. Maka orang-orang yang meminum obat-obat tersebut bisa kita bayangkan efek sampingnya nanti lama-lama sakit perut, ya, gastritis. Oke. Nah, menyadari bahwa ternyata salah satu efek samping dari AIDS itu adalah iritasi saluran cerna, maka para ahli kemudian berpikir, oh ternyata siklooksigenase 2 baru muncul ketika inflamasi dan itu yang bertanggung jawab pada sintesis prostaglandin penyebab inflamasi. Kalau begitu diciptakanlah, diupayakan, diotak-atik di laboratorium bagaimana struktur kimianya yang membuat obat itu dikenali oleh enzim siklooksigenase 2 saja ataupun memiliki afinitas yang lebih kuat ke siklooksigenase 2. Maka kita mengerti